kecepatan maksimal di 65 km per jam, full speed di 86. Oke, ini posisi sudah terhubung ke power. Ini tegangan di 58,6 volt, 58 volt. Ini juga 58 volt ini ya. Sekarang kita on kan, kita gas. Kita pantau di sini. Nah, ini ampernya dia stabil di situ. Ini tanpa beban. Kecepatan maksimal di 65 km per jam. Ini tanpa beban. Kalau dengan beban berarti sambil direm. Oke, ini aja direm sih. Ini tanpa beban. Ampernya dia di bawah 5, 3, 4. Sekarang beban. Nah, ini direm nih ya. Nah, ini ampernya dia di 23, oke. Nah, ini peyaknya dia di 24,5. Ini ampernya mentok. Ini sebelum controller dimodif. Nanti controllernya mau dimodif. Nah, ini kita buka nanti. Nah, ini posisi controllernya sudah saya copot. Ini teman-teman bisa lihat. Ini 48 volt 9 MOSFET. Batas arusnya dia di 23+1 berarti 24. Sama tadi ya, dia pihaknya di 24 volt ya. Ini tadi di voltmeter tadi. Nah, ini kita buka dalemannya, nanti kita modif. Nah, sekarang ini kita copot dulu. Oke, ini sudah dibuka untuk MOSFET-nya seperti ini. Sekarang kita lihat dalemannya. Kalau ini tahanannya juga diganti, ini resistornya nanti menyesuaikan dengan voltase kita. Terus yang utama itu adalah bagian MOSFET-nya ini ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat atau baca. Nah, di sini kan dia terbaca. Nah, ini teman-teman bisa lihat dia di tipenya CJP75N80. Ini kita cari tahu datasheetnya. Caranya ketik di Google. Kalau ini saya kemarin itu saya cek dia maksimal di 78 volt di 80 ampere kalau nggak salah. Nah, nanti saya cantumkan datasheetnya dia di sini. Nah, ini kita ganti untuk MOSFET-nya ini ya. Untuk MOSFET-nya ini kita ganti. Terus kalau untuk menaikkan torsi berarti kita harus merubah R-shunt-nya ini. Nah, ini yang namanya R-shunt atau resistor shunt. Ini kita kalau semakin kecil hambatannya, maka ampernya dia semakin besar. Kalau semakin besar hambatannya, ampernya dia akan semakin kecil. Nah, ini yang melimit atau membatasi arus. Tadi kan punya saya kan maksimal dia. Nah, ini di limit. Untuk MOSFET-nya saya ganti. Kalau kebetulan saya ini sudah saya siapkan untuk tipe. Nah, ini MOSFET-nya. Ini kan ada 9 biji. Saya sudah siapkan untuk seri IRF
B4110. Ini sampai 120 ampere, peyaknya di 180 ampere. Voltasenya dia sampai 100 volt. Nah, ini. Nanti kita ganti di sini. Oke, berarti untuk langkah selanjutnya berarti kita copot MOSFET ini ya. Kita copot MOSFET-nya dulu, baru nanti kita ganti pakai MOSFET yang tadi. Oke, ini kita lepas kabelnya, bautnya ini ya, untuk masing-masing MOSFET-nya. Kita lepasin bautnya dulu semuanya. Kalau jumlahnya MOSFET 9 ya 9. Kalau yang ada yang 6, ada yang 12, tergantung. Pokoknya kalau setahu saya itu kelipatan per 3. Jadi 6, 9, 12, begitu juga seterusnya. Nanti kalau untuk upgrade speed, berarti kita ganti MOSFET-nya atau upgrade voltase. Tapi kalau untuk upgrade torsi, nah ini kita ganti ershannya, pengaruhnya di situ. Nah, ini kemarin saya tanya teman saya yang biasa ngoprek ini ya. Ini kan pertama sekali saya ngoprek nih ya. Ini kalau bisa MOSFET yang harganya di atas 50.000, berarti yang volt besar atau ampere besar, itu untuk kabel ke dinamonya atau BLDC-nya diganti. Soalnya nanti kan ampere besar dan dia butuh kabel yang besar. Kalau kecil dia biasanya panas. Nah, ini kita coba. Ini juga eksperimen ya ini ya. Apakah berfungsi atau enggak? Ini sudah copot. Sekarang kita lepas untuk ininya. Oke, ini untuk 9 MOSFET-nya sudah dicopot. Nah, ini posisi MOSFET-nya ini. Ini sudah dicopot. Kemudian untuk langkah selanjutnya, jadi kita pasangkan MOSFET yang baru. Nah, ini yang baru, ini yang tipe tadi ya. Nah, IRF 8411 B. Pasangkan di sini. Nah, tadi ngelepasnya ini susah nih benernya tadi. Nah, proses melepas MOSFET sama masang MOSFET itu lebih mudah pasang MOSFET-nya. Nah, sekarang kita pasang MOSFET-nya. Nah, kira-kira seperti ini. Begitu saja terusnya sampai 9 MOSFET nanti. Nah, ini 9 ini nanti pasangan semua. Nah, ini sudah jadi nih, udah ganti MOSFET semua. Nah, untuk langkah selanjutnya berarti kita pastikan untuk per line-nya ini, jalurnya ini jangan sampai ada yang short. Ya, ini kita pastikan dulu. Kita bersihkan. Nah, kalau memang sudah benar-benar nggak ada yang short, jadi ini kita siap pasang. Nah, ini kita balikin lagi. Posisinya kayak tadi kan ada itunya tadi. Nah, ini ada apa nih ya, ini ada separated atau pembatas ini ya, ini isolator. Nah, ini jangan lupa dipasang. Nah, ini sudah jadi, sudah dipasang semua, MOSFET-nya juga sudah diganti. Ini sebenarnya sudah siap atau sudah bisa digunakan. Cuman kalau mau upgrade torsi, ini untuk resistorsanya ini harus diganti dengan nilai yang lebih kecil. Semakin kecil hambatannya, maka ampernya dia akan semakin besar. Nah, ini kalau ini kan sudah sebenarnya sudah mentok nih. Jadi ini kita jumper saja nanti. Nah, jumper di sini.
menggunakan kabel atau menggunakan nikel. Full speed di 86, full speed di 86. Oke, untuk jumpernya saya menggunakan ini, nah kawat kecil ini aja, karena saya hanya ingin menaikkan ampernya jangan lebih dari 40, paling enggak 30 atau 35 nanti ya, kurang lebih. Jadi untuk jumpernya menyesuaikan saja. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau sudah begini berarti sudah oke dan kita siap coba. Oke, sekarang kita coba. Kita masukin dulu ya, ini kita beresin dulu ini. Nah, ini sudah jadi, ini sudah modif ban. Nah, ini MOSFET-nya yang tadi. Nah, ini sudah, kita coba. Oke, ini posisi sudah terpasang. Ini sekarang posisi baterai di 58 ya, masih. Ini kita on kan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini posisi menyala. Sekarang kita gas pelan-pelan. Dia full speed di berapa dia? Full speed di 86 tanpa beban. Ya, mau saya aja direm saya. Ini tanpa beban, nah, dia sampai stabil di 7 ampere ya. Top speed di 85 tanpa beban. Sekarang coba direm pelan ya, pelan. Nah, dia sampai 31, 34. Oke, itu oke. Ya. Yuk direm, sithik. Speed di 50. Col. Kita lihat untuk peaknya dia di ampere, peaknya di 43. Nah, jadi dia sudah Oke, ini sudah saya coba tadi. Ini sudah jalan 2,9 km. Baterai 56 volt. Ini kita lihat untuk peaknya tadi ya. Nah, ini tadi kan speed maksimal di 58 ya km per jam. Nanti ada kenaikan. Ini peaknya dia di 75 ampere peak. Wah, dia gede banget ya. Ampernya bisa sampai 75 ampere. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, 75 ya. Ini kita cek untuk kabelnya.
Untuk kontrolernya masih aman, nggak hangat nggak panas, jadi biasa saja. Kabelnya pun juga masih aman, jadi berhasil ya ini ya, jos. Nah, ini untuk ini kabelnya pun juga adem dia, kabelnya adem. Tadi 57 dan nanti kurang 0,5 volt. Jarak tempuh tadi sudah 29 km. Tadi kita lihat top speednya di 58. Kalau dulu kan mentok di berapa itu? Nah, nanti teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya yang sebelum di upgrade ya. Nah, ini untuk sekali lagi saya lihat ya, ini ampere peak HP. Ini ampere peak ini berarti ampere puncaknya tadi dia mentok di 75,2 Ah. Jadi untuk upgrade kontrol seperti ini, kelemahannya yaitu kita boros baterainya akan tambah boros karena ampere yang dibutuhkan lebih besar, tapi dia lebih powerful. Nanti kalau sekali lagi untuk kesimpulannya, kalau mau upgrade speed kita rubah untuk MOSFET-nya, kalau upgrade torsi kita tambah untuk ersannya. Ersannya nilainya semakin kecil maka ampernya dia semakin besar. Tadi kan saya jumper, jadi ibarat ini diloskan, cuman paling di limit berapa tadi. Nah ini mentok di 75 ampere. Untuk wattnya 48 volt, 3651 watt. Jadi untuk kelebihannya tadi ya seperti itu ya, sudah saya sampaikan. Torsi lebih dapat, lebih tinggi, speed juga naik, tapi untuk voltase dia bisa naik juga karena ini biasanya kan 13S, ini tak buat 14S. Dan satu lagi, kalau upgrade torsi berarti ini dia semakin rusuh, artinya kalau ditanjakan dia akan tetap stabil untuk itunya, untuk speednya ya. Saya kira seperti itu. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.